Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat yang ada di depan saya yang pakai baju putih ini adalah wajah Indonesia 20, 30, 40, 50 tahun yang akan datang. Saya saat ini berada di depan calon-calon pemimpin bangsa. Saya lihat dari ujung sana terus sampai ujung sana, ini wajahnya wajah cerah semua, wajahnya wajah bersinar semua. Ini nampaknya layak jadi presiden semua ini. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, anak-anakku yang kucintai. Pertama, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban di Pondok Modern Tazakka. Ini pondok wakaf. Pondok wakaf. Jadi bukan lagi pondok milik pribadi atau pondok milik keluarga. Bahkan juga bukan pondok milik golongan tertentu. Ini pondok wakaf. Semua yang ada di pondok ini, tanahnya, bangunannya, dan seterusnya semuanya wakaf. Saat ini tanah kita 13 hektar kurang lebih. Yang Bapak Ibu sekarang keliling ini kira-kira baru 1,6 hektar. Inilah tanah pertama yang dimiliki pondok dari simbah saya. Ini dulu kebunnya simbah saya, diwakafkan. Kita sudah bebaskan itu yang selatan sampai ke atas 1 hektar. Ini belum kita bangun karena masih ada 3.000 meter lagi di tengah itu. Yang di sebelah sana udah milik kita 1,3 hektar, tapi di tengah itu ada 3.000 meter. Itu yang masih belum. Kalau itu sudah kebeli, insya Allah nanti plus sampai ke sana. Ini masjid di tengah. Maka kita bacakan Al-Fatihah. Lalu yang di seberang sana, seberang jalan, itu dari mulai MI Al-Ashraf itu sampai ke lapangan, sampai ke Tasku itu, alhamdulillah sudah milik kita semua. Itu udah nggak ada lagi tanah orang, udah milik kita semua. Lapangan udah milik kita, anak-anak tiap sore main di sana. Jadi semuanya wakaf. Selamat datang di Pondok Modern. Memang nomenklaturnya itu ya pondok modern, bukan pondok pesantren. Karena pondok dan pesantren itu sama. Pesantren atau pondok itu sama. Nah, kita ini nomenklatur resminya Pondok Modern Tazakka. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan modern itu? Apakah gedung-gedungnya? Tidak. Apakah kurikulumnya? Tidak ada kurikulum modern, kurikulum yang itu nggak ada, sama saja semua kurikulum itu. Atau guru-gurunya? Tidak juga. Bukan itu yang kita maksud dengan modern itu. Yang kita maksud dengan modern adalah jiwanya. Apa? Jiwanya. Jiwa modern itu jiwa yang selalu berpikir ke depan, tidak ke belakang. Melihat ke depan, optimis, dinamis, progresif, terus bergerak maju, terbuka. Itu namanya modern. Tidak jumut, tidak kaku,
tidak pokoknya. Ya. Jadi mengapa kita ini menyifati modern dengan sedemikian rupa? Karena kita ingin mudah-mudahan anak-anak ini dengan jiwa dinamisnya, jiwa visionernya, jiwa progresifnya, jiwa ingin majunya, termasuk jiwa keikhlasan dan lain sebagainya, mudah-mudahan mereka-mereka ini siap menghadapi masa depan dan siap untuk menjadi pemimpin yang akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pondok ini mendidik secara holistik. Holistik itu menyeluruh. Yang kita didik itu bukan cuma akalnya, yang kita didik bukan cuma otaknya, tapi semua dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kita didik semua. Kalau dalam teori pendidikan ada kognitif, ada psikomotorik, ada afektif. Kognitif itu maksudnya apa? Ilmu pengetahuannya. Kita kasih mereka pelajaran, mulai dari menulis Arab, bahasa Arab, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tata cara wudhu, tata cara sholat, fikih, naik lagi usul fikih, bahasa Arabnya mulai dari bahasa Arab dasar, naik lagi nahwu, naik lagi sorof, naik lagi balaghah, naik lagi adab, naik lagi terus. Bahasa Inggrisnya juga begitu, listening, writing, reading, terus apa lagi, speaking, dictation, composition, dan seterusnya. Ulumul Quran, tafsir, ulumul hadis, hadisnya, masih ditambah lagi dengan fikih perbandingan madhabnya, ditambah lagi dengan pelajaran umumnya, matematika, biologi, fisika, kimia, sosiologi, pendidikan, antropologi, ada semua di sini. Nanti belajar kelas 5, kelas 6 sosiologi, antropologi. Memang sosiologi, antropologi itu kita berikan, meskipun ini sebetulnya konsumsinya anak kuliahan, tapi nggak apa-apa, kita ringkas, kita sederhanakan untuk konsumsi anak-anak tingkat mereka kelas 5, kelas 6 di sini, karena mereka ini akan menjadi dai pemimpin, maka harus paham sosiologi, paham antropologi. Itu alat untuk kepemimpinan, alat untuk dakwah. Sudah paham hadisnya, paham Al-Qur'annya, paham tafsirnya, ngerti bahasa Arab, kemudian hafal Quran, gimana menyampaikan itu dengan kondisi masyarakat yang berubah, yang berbeda. Nah, itu diberikan. Tapi bukan cuma itu, dididik pula psikomotoriknya. Psikomotorik itu yang terkait dengan gerakan-gerakan semua itu. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu dari mulai jam 3:30 sampai jam 10 malam itu isinya adalah aktivitas. Dan tidak ada istirahatnya. Istirahatnya jam 10 sampai jam 3:30. Saya mau tanya ke anak-anak ini, kira-kira siap enggak? Oh, siapnya kok siap gitu. Siap gitu dong. Bangun jam 3:30. Terus kegiatan sampai jam 10 malam, siap enggak? Nah, begitu. Itu banyak sekali psikomotoriknya. Ekstrakurikuler, ada berapa klub olahraga, ada beberapa klub olahraga sepak bola, klub olahraga futsal, klub olahraga renang, klub takraw, klub voli, klub basket, apalagi klub badminton, klub tenis meja, klub gimnastik, apalagi itu, mas, banyak lah itu. Itu psikomotorik semua. Belum lagi ekstrakurikuler ya. Kaligrafi ini Bapak Ibu, ini semua tulisan yang Bapak Ibu lihat di pondok ini, di masjid, di luar masjid, di tembok-tembok itu semua yang nulis anak-anak. Nggak ada orang luar, nggak ada.
Ini tidak tahu mereka nulisnya gimana, ngerakitnya gimana, meneknya gimana, saya nggak ngerti. Yang penting jadi tulisan ini. Ini tahun depan berubah lagi. Karena tahun depan kelas 6 yang mukim Ramadan nggak pulang, itu dia pengen Ustaz ganti, ya ganti saja. Ganti. Nah tahun depannya lagi, Ustaz ganti lagi, ya ganti ya. Itu kan sudah habis berapa chat saya nggak ngerti itu. Jadi saking pengennya itu semua tembok pengen ditulisi sama anak-anak itu. Apa Ibu lihat kan semua tembok tulisan semua di sini. Hadis, ayat, kata-kata mutiara, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tulisin semua. Saya bilang oke, tapi tulis pakai tangan. Psikomotorik. Belum lagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya kepemimpinan. Ini Bapak Ibu, semua acara ini yang menyiapkan anak-anak, yang menyiapkan mic-nya ini anak-anak, yang menyiapkan sostinnya anak-anak, dia yang mengukur, dia yang mengamati suara ini udah pas apa belum, kurang apa, biarkan aja. Nggak ada tukang. Di pondok ini nggak ada tukang sound system. Nanti yang menyiapkan dapur itu, dapur makan 3 kali sehari, santrinya 850, tambah guru, tambah karyawan segala macam, tiap hari itu kita menyiapkan 1100 makan 3 kali sehari. Itu yang memanage dapur makan 3 kali sehari, ya, pagi, siang, malam, yang transaksi dengan supplier segala macam itu anak-anak semua kelas 5, kelas 6. Bapak Ibu nanti keliling itu ada koperasi pelajar, kantin, anak-anak yang ngelola. Semua anak-anak itu melatih psikomotorik. Jadi diberi tanggung jawab yang sifatnya gerakan, yang sifatnya itu motorik, cepat, tepat, dinamis, nggak boleh terlambat. Tek 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 gitu. Karena dari kegiatan-kegiatan terus itu dididik 24 jam. Tetapi juga dididik afektifnya, sikap, perilaku, karakter, akhlak. Cara berpakaiannya itu diatur, nggak boleh sembarangan. Kapan pakai jas, kapan pakai sarung, kapan pakai jubah, kapan pakai training, kapan pakai sepatu, kapan pakai sandal, kapan pakai peci, kapan pakai dasi, diatur. Potongan rambutnya diatur. Bahkan kalau perlu bau badannya diatur. Ya. Gesturnya gestur pemimpin. Kita ingin anak-anak ini profilingnya profiling pemimpin, gesturnya gestur pemimpin. Cara berpikirnya cara berpikir pemimpin, cara bersikapnya cara bersikap pemimpin, bahkan narasinya, diksinya pemimpin, narasinya pemimpin. Jelas semuanya. Kita mendidik secara holistik, kita mendidik secara komprehensif, 24 jam, tidurnya dididik, bangunnya dididik, meleknya dididik, meremnya dididik, di kamar mandi dididik, di tempat makan dididik, di tempat olahraga dididik, di masjid dididik. Pendidikan yang holistik. Maka nggak mudah, ya. Anak-anakku yang kucintai, Bapak Ibu semuanya, pendidikan yang holistik itu dikemas dalam beberapa nilai-nilai, dilingkupi dengan nilai-nilai. Jadi nggak bebas nilai. Pendidikan kognitifnya, pendidikan psikomotoriknya, pendidikan efektifnya, perilaku, totalitas itu nggak bebas nilai, ada nilai-nilainya. Apa nilai-nilainya? 1, keikhlasan. Di pondok ini jiwa yang paling tinggi, paling utama dari kiainya, pimpinannya, pendirinya, guru-gurunya, keluarga gurunya, santrinya, bahkan kalau bisa wali santrinya harus dalam satu frame keikhlasan. Ikhlas mendidik, ikhlas mengajar, ikhlas membina, ikhlas
mengasuh, tapi anak-anak juga harus ikhlas dididik, ikhlas dibina, ikhlas diasuh. Ketemu, frekuensinya akan ketemu. Ya, kita ikhlas mendoakan, kalian ikhlas mendoakan. Guru-guru ini bekerja di sini, bukan bekerja di sini, mengabdi di sini. Ini bukan pekerja mereka. Mereka bukan pegawai, mereka bukan pekerja, tapi mereka pejuang. Karena guru-guru di sini itu tidak punya jam dan nggak punya tanggalan. Maksudnya apa? Tidak ada jam 12 malam dengan jam 12 siang, itu bedanya. Itu bedanya hanya sholat malam sama sholat duhur. Karena bagi mereka, bagi kita, jam 12 malam, jam 12 siang itu sama, itu waktu untuk mendidik. Jam 1 siang dengan jam 1 malam itu sama bagi kami, itu waktu untuk mendidik. Jam 3 malam dengan jam 3 sore sama, itu waktu untuk mendidik. Jam 8 malam, jam 8 pagi, itu waktu untuk mendidik. Tidak ada, kecuali mendidik, 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 mendidik. Dan itu frame-nya adalah keikhlasan. Bukan obah-obah, tidak ada obah-obah di sini, tidak ada transaksional, tidak ada, haram di pondok ini transaksional. Karena ini maka begini, tidak ada. Alhamdulillah ini guru-guru kita ada berapa Pak Bisri? 107 yang sudah berkeluarga berapa? 40-an, alhamdulillah. Mohon doanya, mudah-mudahan mereka sehat semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesederhanaan itu jiwa kedua. Semua yang ada di pondok ini harus dalam koridor kesederhanaan. Sederhana bukan berarti miskin, tapi sederhana itu pas, pantes, waton. Gitu loh. Ya, kalau kamu main bola pakai jas begini, pakai sorban begini, sederhana apa enggak kira-kira? Oh, enggak sederhana, karena enggak pas. Sederhana itu harus pas, munasib. Ya, kalau bicaranya pas, enggak berlebihan, sederhana. Suaranya pas, itu sederhana. Makan secukupnya, ya makan jatahnya satu piring ya satu piring, enggak usah 5 piring. Meskipun lauknya banyak di situ kan nggak mungkin dihabiskan semua, itu sederhana namanya. Sesuai dengan ukuran. Nanti disimpan untuk dimakan lagi nanti, ya. Sederhana. Tidak boleh ada yang tidak menampakkan kesederhanaan. Kiainya, gurunya, semuanya, pondoknya semua ini harus kesederhanaan. Kita ini guru-guru di pondok ini, sak kiai-kiainya itu pribadi-pribadi yang terbuka. Itu rumahnya kelihatan, isinya rumah juga kelihatan, istrinya juga kelihatan, anak-anaknya juga kelihatan. Setiap hari dilihat oleh santri-santri, itulah adanya. Tetapi keikhlasan dan kesederhanaan ini menjadi nilai yang sangat penting, dan itu tidak diajarkan, tapi diteladankan. Yang sekarang kita kurang itu adalah keteladanan. Jelas semuanya? Kemandirian, ada keikhlasan, kemandirian. Ya mandiri, semuanya mandiri, pondoknya mandiri, santrinya mandiri, kiainya mandiri, guru-gurunya mandiri, kurikulumnya mandiri, sistem pendidikannya mandiri, evaluasinya mandiri, ujiannya mandiri, semuanya mandiri. Insya Allah sampai hari ini mandiri. Kurikulum kita kurikulum sendiri, dibuat sendiri, pakai ukuran-ukuran sendiri, ujian sendiri, evaluasi sendiri, kasih ijazah sendiri. Jelas? Ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir ya mungkin banyak yang mau saya sampaikan tapi waktunya supaya nanti bisa untuk
ujian dan lain sebagainya. Kita ingin dan kita harap bahwa pondok ini dan semua pondok-pondok pesantren pada umumnya di Indonesia itu ada 40.000 pondok pesantren. Itu kata Kemenak begitu kira-kira. Se-Indonesia itu kurang lebih sekitar 40.000 pondok pesantren. Ya, kita berharap pondok-pondok pesantren ini termasuk Tazaka ini mudah-mudahan bisa menjadi pabriknya manusia. Jadi kalau ada pabrik itu kan bikin barang, ya, bahan baku masuk ke pabrik, diolah dengan high quality, terus digosok-gosok sampai finishing, rampung, bagus, baru diluncurkan. Produknya laku di pasar. Itu kan inginnya pabrik begitu. Nah, saya ditanya, pondok ini apa Pak Anang? Saya bilang pondok itu pabriknya manusia. Ini datang sebagai bahan baku 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun diolah, digosok-gosok ya. Terus panjang hari dengan beberapa instrumen-instrumennya, mudah-mudahan Allahumma ini hasilnya baik. Tentu dengan maksimal yang kita bisa lakukan. Mudah-mudahan hasilnya baik. Allahumma amin. Karena inilah yang kita produksi, inilah yang kita sumbangkan untuk umat, untuk Indonesia, dan mudah-mudahan mereka semua menjadi orang-orang yang bermanfaat di masa depan. Kalau kepada santri di sini itu selalu saya sampaikan, anak-anak udah hafal itu. Jadilah santri yang saudagar, saudagar yang santri. Anak-anak amin gitu. Coba saya doakan kalian, jadilah santri yang saudagar, saudagar yang santri. Jadilah santri yang jenderal, jenderal yang santri. Jadilah santri yang dokter, dokter yang santri. Jadilah santri yang presiden, presiden yang santri. Begitu. Jadi apapun kesantriannya melekat, nggak boleh hilang. Ya, jenderal, oke, tapi jenderal yang santri, santri yang jenderal. Jadi saudagar, oke, tapi saudagar yang santri, santri yang saudagar. Bahkan jadi presiden sekalipun, oke, why not? Presiden yang santri, santri yang presiden, kan nggak masalah. Siapkah kalian? Insya Allah. Baik anak-anakku, saya kira itu. Selamat berujian. Nanti di akhir insya Allah saya akan teruskan beberapa sambutan ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah sarapan semua belum? Sudah. Ada yang belum sarapan? Angkat tangan. Wah, sarapan dulu ya. Ini habis ini ikut ujian tulis di situ. Nanti setelah itu keluar ujian lisan. Ya, ujian lisan nanti ya wawancara sedikit sama guru. Coba sholat, coba wudhu kayak apa. Kalau sholat tuh rukuk bacanya apa. Itu paling gitu aja. Mudah kan, sehari-hari udah kita lakukan. Ya, baik anak-anakku, ini saja. Terima kasih. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.